Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sejarah mengenai bahasa Indonesia. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Tahukah teman-teman, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Beriring berjalannya waktu, bahasa Melayu tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan sebagai bahasa penghubung di Nusantara. Dengan demikian, bahasa Indonesia bersumber atau berakar dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Indonesia digunakan dari bahasa Melayu? Karena bahasa Indonesia mampu sebagai lingua franca, yaitu lingua franca atau bahasa penghubung perdagangan selama berabad-abad. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai alat komunikasi antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Hal ini membuat bahasa Melayu memiliki wilayah penyebaran luas dan bahkan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain di Nusantara. Selain itu juga bahasa Melayu mampu berkerabat dengan beberapa bahasa lainnya di Nusantara, sehingga dianggap sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat. Nah, kenapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu praktis dan sederhana, di mana bahasa Melayu bersifat sederhana karena tidak mengenal tingkat bahasa berdasarkan strata sosial, sehingga bahasa ini mudah diterima dan dipelajari. Hal tersebut juga berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang mengenal tingkat-tingkat bahasa yang menjadikannya lebih kompleks. Misalnya, kata sapaan seseorang anak pada orang tuanya dalam bahasa Jawa akan berbeda dengan seorang anak kepada teman sebayanya. Nah, dari segi aspek politik dan persatuan bangsa, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan dan persoalan bahasa antar penutur dari berbagai daerah di Nusantara yang jumlahnya sangat banyak. Pemilihan bahasa Melayu pada akhirnya juga tidak menimbulkan prasangka atau penolakan dari golongan atau pengguna bahasa yang penuturnya paling banyak. Dengan demikian, bahasa Melayu menjadi pilihan yang tepat sebagai bahasa persatuan karena telah menjadi bahasa penghubung sejak dahulu. Nah, ada momentum lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda yang dicetuskan dalam ikrar politik, yaitu Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kemudian dicantumkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Kedudukan bahasa Indonesia dilihat dari bahasa nasional dan bahasa negara. Pada bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus kita pelihara dan kita kembangkan. Kemudian, bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia ini juga sebagai alat pengukur pemersatu bangsa dengan latar sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan bangsa yang bulat. Kemudian sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia ini dipakai dalam segala kegiatan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, termasuk penulisan pidato-pidato kenegaraan dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah atau badan kenegaraan lainnya. Nah, bahasa negara juga ini sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsinya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan tersebut menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kemudian sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, namun juga sebagai alat penghubung di dalam masyarakat. Selain itu juga bahasa Indonesia juga berfungsi dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, demikianlah pembahasan saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.